Tika, Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Tika? Waalaikumsalam Bu Karni. Alhamdulillah kabar baik. Hanya saja saya punya sedikit masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu Tika? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Baik, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada jam waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu? Saya ingin menemukan solusi dari problem saya. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Ibu Karni, saya akan mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan, Bu. Emang ada masalah apa sih Bu Tika? Jadi begini, Bu, ada beberapa siswa saya yang kurang aktif atau tidak bersemangat untuk belajar fisika. Bahkan bila ada tugas, beberapa siswa tersebut tidak mau mengerjakannya. Itu yang membuat saya pusing, Bu. Baik. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa siswa ya Bu ya yang kurang bersemangat, kemudian jarang mengerjakan tugas untuk pelajaran Ibu. Apakah Ibu Tika sudah menyelusuri penyebab dari permasalahan ini apa? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil beberapa siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa mereka tidak begitu suka dengan pelajaran fisika yang saya ajarkan, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu Tika tersebut, mengapa mereka tidak menyukai pelajaran fisika, Bu? Oh iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada mereka, ternyata beberapa anak tersebut tidak suka dengan pelajaran fisika karena fisika pelajarannya yang banyak rumus-rumus yang harus dihafal atau dipahami. Jadi membuat anak itu malas menghafal atau memahami dan belajar pelajaran saya seperti itu Bu. Nah, kira-kira seperti kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu Tika harapkan dari siswa tersebut, Bu? Saya tentu saja mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, juga semangat seperti siswa yang lain, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Tika lakukan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa Ibu tersebut? Iya, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga siswa tidak semangat dan merasa jenuh atau bosan mengikuti pelajaran yang saya terapkan di kelas. Jadi, Bu, yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memberikan ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak merasa bosan atau jenuh dan berminat dan bersemangat mengikuti pelajaran saya, Bu. Oh, baik, Ibu Tika. Tadi Ibu menyinggung tentang metode pembelajaran ya, Bu, ya. Kira-kira ada nggak metode pembelajaran yang sudah pernah Ibu terapkan dan itu berhasil di kelas, Bu? Oh, ada, Bu. Ada metode yang pernah saya lakukan, yaitu membuat ice breaking bermuatan rumus-rumus fisika seperti itu, Bu. Kemudian dilakukan secara berkelompok, secara bergantian, mengucap rumus dengan menyebut nama, simbol, hasilnya siswa bisa menghafal sekaligus paham karena nama simbol yang disebutkan biasanya diketahui di dalam soal-soal seperti itu, Bu. Akhirnya siswa semua terlihat dan bersemangat dalam belajar fisika. Sesuai yang saya harapkan seperti itu, Bu. Oh, luar biasa Ibu Tika. Jadi anak-anak tadi dengan menggunakan metode ice breaking, tetapi ice breaking itu memuat materi Bu ya, dengan membuat apa namanya rumus-rumus fisika dalam sebuah ice breaking. Jika kita refleksi dari 1 sampai 10 Bu, seberapa nilai tingkat keberhasilan metode yang Ibu terapkan tadi untuk menarik dan membuat
siswa Ibu bersemangat untuk belajar fisika, Ibu? Kalau saya kasih, peringkat metode itu antara angka 8 sampai 9, Bu. Oh, baik. Nah, selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu lakukan dan bagaimana, Bu, langkah-langkah untuk melakukan, rencana tersebut? Iya, Bu, yang akan saya lakukan, saya akan eee, segera metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran bervariasi maksudnya, Bu. Kemudian diselingi dengan ice breaking serta meng-upgrade segala informasi terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian pembelajaran yang menarik agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun saya sendiri, seperti itu, Bu. Oh, baik. Kira-kira siapa yang membantu Ibu Tika dalam menyusun maupun, melakukan rencana yang sudah Ibu buat tadi, Bu? Yang membantu saya dalam hal ini adalah itu kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat, Bu, dan juga orang tua atau wali murid seperti itu, Bu. Oh, iya. Kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut, Bu? Sepertinya tidak terlalu membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan, Bu, butuh Oh, proses betul seperti sekali, itu, Bu Bu. Tika. Iya, betul sekali. Tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Kapan Bu Tika mulai bisa melaksanakan rencana ini, Bu? Wah, kalau sepertinya saya akan, memulai rencana ini secepatnya, Bu, agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Berikutnya untuk komitmen, Bu, ya. Ibu berkomitmen seperti apa agar rencana ini berjalan dengan baik dan lancar, Bu? Ya, saya akan konsisten, Bu, bisa secara terus-menerus belajar dan meng-upgrade maksudnya, Bu, segala informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru, Bu. Baik, Bu Tika. Adakah dukungan dari pihak lain, Bu, yang Ibu Tika butuhkan kira-kira? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana serta, dukungan moral sudah saya dapatkan, baik dari Kepsek maupun rekan sejawat, Bu. Mungkin internal saja yang harus konsisten menjalani semuanya itu, Bu. Baik Bu Tika, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Tika setelah berbincang-bincang kita ini? Mmm, Perasaan saya sangat lega, Bu, dan senang sekali saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Nah, syukurlah kalau begitu. Apakah masih ada hal yang lain yang ingin Ibu Tika sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Karni. Baik Bu, sama-sama. Saya juga senang bisa mendengar cerita Ibu Tika, bisa berbagi di sini. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Ibu Tika ya. Sampai jumpa Ibu Tika. Assalamualaikum. Sampai jumpa juga Ibu Sukarni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tika. Sedang apa Bu? Waalaikumsalam Bu Karni. Ini saya sedang membuat modul ajar, Bu. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Boleh, Bu. Ayo sini silakan duduk. Saya juga sudah selesai mengerjakan modul ajar saya. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Apa yang ingin Ibu omongin hari ini? Sepertinya Ibu serius sekali.
Iya Bu Tika, akhir-akhir ini di tahun pelajaran baru ini, tahun 2024-2025 ini, saya dipercaya untuk menjadi pembina bina prestasi di sekolah saya, Bu. Oh, Ibu ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi, pembina prestasi. Kira-kira Ibu ingin mendapatkan apa atas percakapan kita hari ini, Bu? Jadi saya ingin mendapatkan, solusi Bu ya, karena di bina prestasi ini, suatu kegiatan ataupun, tanggung jawab yang besar menurut saya, karena di bina prestasi ini banyak sekali yang harus saya lakukan, Ibu Tika. Iya, Bu, kalau ngomongi, eee, membina prestasi, menurut Ibu, bina prestasi itu seperti apa sih, Bu? Menurut saya pembina prestasi itu, kita harus memastikan pencapaian prestasi murid-murid kita di setiap tahun harus meningkat, Bu. Misalnya dari tahun pelajaran tahun 2023-2024 itu, nah kalau sekarang di 2024-2025 harus lebih meningkat dibanding tahun kemarin. Kemudian, untuk merencanakan atau menyusun program itu, saya masih kebingungan di sini karena untuk bina prestasi itu cakupannya itu banyak, Bu. Jadi, saya menyusun program pembinaan dan melakukan evaluasi juga pencapaian itu mengalami suatu tantangan yang membuat saya itu bingung gitu, Bu. Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Kalau misalkan ya, Bu, ya, kalau kita ngomongin tentang level masalah yang bina prestasi itu, level pencapaiannya ya, Bu, ya. Kira-kira rentangnya dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Sukarni telah, terletak di level berapa ya, Bu? Kalau menurut kira-kira saya, Bu, ya, karena ini kebetulan pembina prestasi ini baru ada di tahun pelajaran ini, Bu, ya, karena di tahun sebelumnya itu di sekolah saya belum ada, Bu. Jadi, saya menilai sekitar angka 5 atau 6 gitu, Bu. Kalau misalnya untuk mencapai angka 10 itu sepertinya belum bisa, Bu, karena untuk angka 10 itu sudah sangat sempurna, sementara kegiatan pembinaan bina prestasi ini baru dimulai di tahun pelajaran baru ini, tahun 2024-2025, sementara di tahun sebelumnya itu belum dilaksanakan, Bu. Iya, Bu, karena kalau di angka 10 itu belum mungkin ya, Bu, berarti, Ibu itu masih di kisaran angka 5 sampai 6. Ibu Sukarni ingin melihat diri Ibu Sukarni kira-kira di angka berapa ya agar tetap fokus dan seimbang dalam, mengemban tugas yang diberikan kepala sekolah tadi, Bu? Saya inginnya, karena ini baru awal, Bu, ya, Kak, saya memulainya untuk berada di posisi angka 7 sampai 8 dulu, Bu. Mmm. Iya, Bu. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 sampai 8 tersebut, Bu? Yang pertama yang saya akan lakukan yaitu perencanaan. Jadi di sini saya akan merencanakan kira-kira bina prestasi apa yang akan saya laksanakan di sekolah saya. Kemudian setelah itu menyusun program pembinaan. Karena di bina prestasi ini saya selaku koordinator pembina prestasi, Bu, ya. Untuk menyusun program pembinaan itu, Bu, saya harus berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat yang mereka mungkin ahli di bidang masing-masing. Misalnya bina prestasi ini kan ada bina prestasi olahraga, Bu, ya, kemudian akademik, kemudian lagi ada juga seni. Karena di dalam bina prestasi ini nanti harapannya untuk sekolah kami bisa memberikan yang terbaik dari anak-anak kami untuk melaksanakan olimpiade-olimpiade yang dilaksanakan di kecamatan, kemudian di kabupaten. Seperti kalau olahraga itu ada bina prestasi badminton, lari estafet, kemudian ada juga renang gitu. Kalau di seni itu, kalau di tingkat SD itu ada
pantomim, kemudian, solo vokal dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menyusun program pembinaan itu saya harus berkolaborasi dengan guru yang kompeten di bidangnya, misalnya dalam olahraga tadi, karena di sini saya selaku guru kelas, Bu, ya. Jadi saya harus kolaborasi dengan guru olahraga dalam hal ini. Kemudian dalam hal akademik, nanti akan bina prestasi berkenaan dengan olimpiade olimpiade matematika dan IPA kalau di tingkat SD. Nah, di sini saya perlu sekali kerjasama dengan rekan sejawat, serta berikutnya saya melakukan evaluasi, Bu, untuk pencapaiannya, Bu. Iya, Bu Sukarni, itu rencananya sudah sangat bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira, Bu, Ibu Sukarni rencananya kapan akan memulai melakukan hal tersebut, Bu? Ya, mumpung ini kegiatan belajar mengajarnya kan 2 minggu ini masih MPLS ya, Bu, ya, Iya, pengenalan lingkungan sekolah, kemudian berkenalan dengan guru kelasnya yang baru, jadi rencana saya ini sesegera mungkin, Bu, untuk, melakukan tahap demi tahapnya. Mungkin saya rencananya akan memikirkan, lomba apa yang akan diikuti, kemudian menyusul latihan, menentukan pelatihnya, kemudian mencari siswa yang akan dibina. Karena kebetulan juga ini, mendekati Agustusan, Bu, ya. mhm. Jadi kami saya merencanakan tuh dalam waktu dekat ini gitu. Jadi sebelum nanti, anak-anak ini yang berprestasi nanti itu eee, mengikuti kegiatan di O2SN, kemudian OSN dan itu di tingkat kecamatan atau kabupaten, anak-anak ini kami siapkan dulu untuk kegiatan lomba di kegiatan Agustusan dulu, Bu. Jadi dalam waktu dekat insya Allah, Bu. Iya, Bu. Rencana yang akan dimulai itu sangat bagus, Bu, ya. Nah, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, langkah apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya, Bu? Ya, yang jelas, Bu, yang pertama saya akan berkonsultasi, Bu, dengan kepala sekolah, Iya. minta masukannya, kemudian sarannya, apa yang harus, dilakukan, kemudian minta saran juga dengan rekan sejawat. Kemudian setelah berkonsultasi dengan mereka semua, saya akan membentuk tim, Bu, sebagai pembina di cabang bina prestasi ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk prodi olahraga nanti saya bisa bekerja sama dengan guru mapel PJOK. Kemudian yang di bidang seni nanti bisa saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru-guru kelas yang memang membidangi di bidang seni, semisal solo vokal, kemudian pantomim, kemudian kriya. Seperti itu, Ibu Tika. Iya, Bu. Berikutnya, komitmen seperti apa agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, Bu? Kalau berbicara komitmen, Bu, ya, itu harus muncul dari diri saya sendiri, Bu, ya. Saya harus berkomitmen untuk melaksanakannya, sesuai dengan rencana, kemudian sesuai dengan jadwal yang sudah saya tetapkan nih, Bu. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain, Bu, yang Ibu butuhkan saat ini? Tentu saja, Bu, kalau dari pihak sekolah, saya sudah mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan, nanti rekan sejawat. Tetapi untuk dukungan dari luar, saya nanti akan, meminta, pendapat dari orang tua murid ya, untuk anak-anak itu, mereka kan tahu anak-anaknya itu menyukai hal apa, misalnya suka seni atau olahraga atau juga ke akademik tadi, Bu. Ya, Bu. Berarti Ibu sudah, melakukan pemetaan dulu seperti itu, Bu, ya? Atau menanyakan dulu sama, walinya atau orang tuanya seperti itu, Bu, atau melihat background background mereka seperti itu, Bu, ya? Iya. Selanjutnya, Bu, semoga, Bu, ya, apa yang telah, Ibu rencanakan tadi dapat direalisasikan dengan baik dan konsisten ya, Bu. Saya ingin mendengar cerita selanjutnya nanti setelah pencapaian dilakukan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah
kita berbincang ini, Bu? Ya, alhamdulillah Ibu Tika, saya merasa lega dan senang dari apa yang menjadi kegelisahan saya sebelumnya. Saya lebih lega Bu, lebih senang karena saya sudah memulai menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi berkenaan dengan tugas yang saya emban menjadi pembina bina prestasi di sekolah saya yang baru tahun ini diadakan, Ibu. Iya, Bu. Mungkin pembicaraan kita itu cukup sampai di sini saja, Bu, ya. Ya, Iya. saya pamit dulu, Bu, ya. Baik. Assalamualaikum, Bu Ya, Sukari. terima kasih.